bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang citizen lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah teman-teman, langsung saja saya akan membacakan dari komentar yang pertama. Dari Elva Melia mengatakan, usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Mantan Presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab ternyata benar-benar pembohong. Dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu? Nah, selanjutnya teman-teman, dari simak saja, mengatakan kebohongan terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Kenapa tidak membahas hukuman buat Jokowi, Ovum dan Kapolda? Yang sesungguhnya membuat gaduh adalah Jokowi. Kalau terbukti palsu, cabut semua fasilitas yang sudah diberikan pada penipu, tangkap semua yang mendukung pemalsuan. Kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang menjadi langsung seret saja. Nah, komentar selanjutnya, Jokowi sudah berkali-kali mangkir harus dijemput paksa, tinggal keberanian memutuskan fakta-fakta yang sudah semakin jelas, kecuali hakim yang masuk angin saja yang hanya berani memutuskan. Komentar selanjutnya, adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun penipu 280 juta rakyat Indonesia. Seluruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong baru akan menyesal akhir hidupnya. Aku sudah muak dan mau muntah mengikuti berita ijazah palsu ini. Aku sudah cicik melihat muka Jokowi dan Gibran. Selanjutnya teman-teman, dari komentar Indah Nursanti mengatakan, alhamdulillah, sujud syukur bila terbukti. Ya Allah, berilah kekuatan pada pejuang-pejuang ini, beri kesehatan dan keselamatan. Engkau maha bijak, maha pengetahui, maha kuasa, ulurkan tanganmu. Ya Allah, buktikan kebohongan yang dilakukan Bapak Jokowi. Harus diadili orang tidak punya malu dan pengkhianat mengkhianati 270 juta orang se-Indonesia. Itulah Indonesia, hukum tajam ke bawah kalau ke atas tumpul. Para termul, para penanggung pemula Jokowi ikut tanggung jawab dunia akhirat. Seret paksa Jokowi kalau dia enggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Kalau orang lain pasti sudah dipenjara, orang satu ini sudah merusak integritas pendidikan di Indonesia, kebal hukum. Dia lahir di bumi memang diciptakan untuk berbohong dan membohongi manusia rakyat. Kuncinya
Prabowo bila hukum mau ditegakkan adili Jokowi dan Gibran. Dugaan kuat memalsukan ijazah bila hukum tumpul rakyatnya yang harus mengadilinya. Jokowi dan Gibran ini kejahatan. Mari Solo sampai Jakarta, salam akal waras. Selanjutnya, alhamdulillah saya sudah menjalani hidup dari era Orba, tapi jujur baru satu sosok presiden yang bikin gaduh di negeri ini. Berbohong perbuatannya hina, membela kebohongan dengan banyak kebohongan jauh lebih hina. Selanjutnya harus diadili apakah hukum di negeri Konoha bisa berkeadilan. Mana para penegak hukum diam tak terbukti oleh geng Solo. Selanjutnya, duitnya banyak sekali bisa bayar utang negara. Jokowi dan antik-antiknya, menterinya, termulnya, semuanya, dan aparat negara membela pengusaha dan penguasa. Kapolda Metro Jaya dan Jaksa harus ikut diproses. Semoga hakim tetap jujur membela kebenaran. Negara besar ditipu satu orang, Jokodok. Bukan mantan presiden yang kuat, tapi pihak penegak hukum yang tidak adil. Kebohongan pasti akan terungkap cepat atau lambatnya. Hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut pak punya malu, semua memalukan dan menjijikan. Seterusnya, sejak ini terungkap Joko Mulyono, jangan lagi senandungkan lagu hidup ini adalah kesempatan. Harus dipaksa dan diseret, kamu sudah berkali-kali enggak datang. Ayo, musibah bagi bangsa Konoha karena terpilihnya secara curang si Jack penipu menjadi presiden. Pemimpin pembohong seharusnya dipenjara. Contohnya bagi Baswa, bahwa pemimpin harus mau bertanggung jawab atas perbuatannya karena rakyatnya jika menjabat dengan memakai ijazah palsu juga dipenjara. Kenapa kalau Jokowi? Sekali berbohong seumur hidup orang gak percaya, apalagi Jokowi seringkali berbohong, dasar pembohong. Selanjutnya, Bapak Presiden Republik Indonesia, KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan, MPR dan DPR, MK dan MA, dan lain-lain. Mana tindakanmu? Buktikan, sudah banyak diungkap dan nyata. Pembohong dan pengkhianat negara namanya si Jack, kata saksi pembohong. Selanjutnya, bukti ijazah asli yang gak pernah ada tapi sudah jadi tersangka, hebat. Jokowi, apa kabar kau bisa begini hukum tapi hanya kau diamkan. Selanjutnya teman-teman, orang besar agung melindungi sehingga setiap kasus tidak selesai dan bisa jadi di stop kasusnya. Besar rakyat cuma bisa nonton. Semua yang ikut menyembunyikan kebohongan atau kepalsuan kejahatan harus ikut bertanggung jawab, dipidanakan. Komentar selanjutnya, kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi ini sangat berbahaya terhadap penegak hukum. Aku nggak pernah memilih Jokowi di Pilpres, hatiku berkata, benar-benar orang ini nggak amanah kepada rakyatnya, yang salah harus diadili dengan seadil-adilnya. Kalau menurut kebenaran, polisi, hakim juga ikut ditangkap. Nah, seterusnya, ayo Pak Jokowi plus pejabat yang mendukung siap masuk penjara dunia. Hati bertanggung jawab, akhirat lebih pedih. Si raja pembohong segera ditangkap dan diadili. Berikut termulnya yang membela pembohong. Indonesia bukan negara hukum tapi negara suka-suka. Alhamdulillah, sebagai bukti yang terbaik, semoga bisa membawa kebaikan hukum untuk kebaikan bangsa dan negara. Pembohong tetap pembohong, jadi pejabat hasil kebohongan, anaknya pun jadi pembohong. Pokoknya dari 2014 ke 2024 yang mendukung itulah yang merusak negara. Berontak saja institusi termasuk Polri, Jaksa tidak membela kebenaran dan keadilan. Di mana termul kalau ijazah Jokowi terbukti palsu? Bagaimana Bambang Pri dan Gus Nur pernah dihukum? Rakyat disuruh tak pada hukum. Memang orang berduit malah mempermainkan hukum. Selanjutnya, saya orang bodoh aja yakin kalau Jokowi ijazahnya palsu atau nggak punya ijazah. Kalau berkelit terus dan muter-muter nggak karuan. Pengadilan mana berani memaksa Jokowi datang ke pengadilan? Selanjutnya teman-teman,
Dari Mas Runi mengatakan sampai akhir zaman tidak mungkin bisa dilihat karena memang asli tidak ada, bagaimana mau dilihat karena asli ijazah asli tidak ada sampai akhir zaman. Kejalan tidak akan ijazah di akhirat. Rakyat seluruh Indonesia, penegak hukum Jaksa Agung KPK, tangkap dan adili Jokowi. Nah teman-teman, itu adalah sekedar pembacaan komentar dari netizen atau tanggapan. Nah, jika ada tanggapan lain atau komentar yang lebih menarik, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.